Halo, halo. Halo, tes. Halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, tes. Satu, dua, tiga. Halo. Halo. Halo, tes. Satu, dua, tiga. Halo, 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 halo. 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 Halo, 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 halo. 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 Tes satu dua tiga. Halo. Halo, 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 halo. Halo. Halo, tes. Tes, tes, tes. Tes. Halo. Halo. Tes, tes. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram Abi Kiai Haji Abdul Muthalib Sukardi dan Umi Hajjah Siti Aisyah Kholis, kita doakan. Sekarang nih kata Nabi bilang dah, wa sayaudu ghariban, dan Islam akan kembali menjadi asing dan aneh. Sekarang udah asing dan aneh. Coba ibu pakai cadar pergi ke mall. Dilihat enggak satu mall? Dilihat kan? Ibu bawa suami pergi ke mall pakai sarung. Pakai sarung atau pakai gamis, pakai sorban. Padahal sunnah Nabi. Pakaian yang disunnahkan oleh Nabi ada 4. Pakaian Nabi. Ini boleh suami ibu dicoba nanti pakai Nabi. Sunnah, Bu. Pakai ini aja dapat pahala. Yang pertama pakai Nabi imamah. Tahu imamah, Bu? Yang itu tuh. Ini boleh, ini imamah Saudi. Ini imamah ini. Ini imamah sorban. Itu kalian dengan Nabi Abu Yasin Baharun. Itu imamah. Itu pakaian. Jadi Nabi pertama pakaiannya ada 4 yang disunnahkan, dapat pahala. Yang pertama imamah, diikat kepala. Yang kedua rida, selendang. Itu tuh Abu Yabi Hasan tuh, yang warna selendangnya warna biru. Itu namanya rida. Itu Abu Yabi Hasan Baharun tuh pakai rida juga. Boleh rida model gini atau begini. Yang ketiga Nabi pakai gamis. Gamis tahu ibu-ibu insyaallah punya gamis kan? Gamis tuh baju putih, ya umumnya putih, panjang ke bawah ada kancingnya. Kancing atau resleting itu gamis. Yang keempat pakai Nabi jubah. Jubah tuh panjang, enggak pakai kancing biasanya. Kalau perempuan ada abaya. Kalau perempuan abaya, kalau laki-laki jubah. Jadi Nabi pakai gitu, pakai gamis lalu pakai jubah dilapis. Pakai songkok, pakai imamah sorban dan pakai rida. 4 pakai Nabi tadi. Imamah di kepala, rida, selendang, gamis dan jubah. Itu dapat pahala. Sekarang ibu bawalah suami ibu. Bawa ke mall, pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, pakai rida, pergi ke mall. Saya dulu pertama ada mall Matahari nih. Ya sekarang udah kata orang Arab layah ya layah, mau tak hidup tak mati. Kan pertama itu kan yang ada tuh Pontianak Mall. Udah sepi dah Pontianak Mall. Tambah lagi Gajah Mada Mall, bangkrut. Gaya apa lagi sampingnya Gaya tuh yang bangkrut sekarang? Transmart tutup. Gaya udah hampir dulu. Matahari Mall. Mall Matahari udah sisa. Anggaplah dah habis lah. Ketika Matahari Mall pertama buka, saya pakai sarung ke sana. Pakai sarung. Bawa santri. Masih kecil tuh. Jalan kaki zaman dulu jalan kaki itu udah biasa dah. Ketika sampai di Mall Matahari, kena kakak-kakak tuh. Karena saya masih kecil pada waktu itu masih SD kelas 6. Kena kakak yang jaga. Baru sunat ke dek. Dibilang mentah-mentah pakai sarung, dibilang baru sunat kata dia. Dia lolo. Kalau orang pakai cadar dia lolo. Awas, ninja lewat kata dia. Kenapa dia lolo? Kata Nabi, Islam akan kembali lagi menjadi asing dan aneh. Tapi ketika perempuan pakai rok pendek nampak paha. Di sini dia lolo enggak? Enggak, cuek ya biasa. Ngelihat perempuan tak pakai jilbab, biasa ngapa? Karena mata kita udah biasa ngelihat dosa, mata kita udah biasa ngelihat maksiat. Jadi ketika ada orang nampak aurat, nampak paha tak pakai jilbab, selalu ya kita biasa. Tak ada terbersit di hati kita gini. Ngapa dibuat maksiat? Tak ada, ngapa? Karena udah terbiasa melihat dosa. Sampai di akhir zaman kata Nabi, di akhir zaman tanda kiamat, orang berzina di pinggir jalan tak malu. Nanti ada waktunya, Bu. Orang berzina di pinggir jalan, Ibu, enggak malu. Sekarang udah mulai dah. Pelan-pelan. Contohnya, budak-budak pacaran gonceng 2, malu tak? Nggak malu kan? Kadang berpeluk kan? Berpeluk. Kadang di depan orang, di warung, kafe, sambil suap-suapan. Ulang tahun cewek kan? Suap-suapan depan orang ramai di video. Nggak malu kan?
Udah mulai agak dicium kadang. Padahal bukan bini ya. Cewek mulai cium tak malu dah. Nanti ada waktunya mereka berzina di pinggir jalan tak malu kata Nabi. Ada waktunya. Ini pelan-pelan nih. Pelan sikit-sikit dan nih sikit-sikit. Dulu ibu masih kecil-kecil. Ibu masih kecil-kecil. Orang-orang pacaran. Paling cinta monyet. Tahu cinta monyet, Bu? Pernah enggak, Ibu? Jujur, pernah enggak? Yang lempar-lempar surat kertas tuh. Aku cinta kamu lempar. Mas gimana, Mas? Pernah enggak? Pernah lah, jujur ya saya. Masih kecil, belum balik, masih bodoh. Ya. Dulu paling berani surat-suratan. Kan bukan? Jalan belum tentu berani, masih takut jalan. Pakai cium depan orang besok. Zaman dulu kita masih kecil, Ibu masih kecil. Berani enggak cium depan orang? Oh, tak berani. Ketahuan pacarnya malu. Baru diolok. Baru muka arah maya. Cowok dahlan. Dulu kan dahlan kan cowok beliau kan sampai sekarang sampai cowok sejati. Dulu kita masih kecil ketahuan surat-surat kena kawan kita kan diolok-olok. Dahlan. Malu. Baru diolok gitu kan masih kecil kan. Nah, sekarang udah tak ada dah. Sekarang wasayaudu qariban kata Nabi. Islam akan kembali lagi menjadi asing dan aneh. Fatuba lil ghuraba kata Nabi. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing dan aneh. Beruntunglah orang-orang yang masih pakai jilbab, tidak malu pakai muslim. Beruntunglah orang-orang yang pakai sarung, gamis tidak malu. Beruntunglah orang-orang yang masih tidak malu pakai siwak. Beruntunglah ibu-ibu yang masih rajin nih ke majelis taklim. Ini termasuk udah mulai aneh lah, Bu. Udah jarang. Majelis taklim biasa baru ramai. Kalau majelis taklim yang model gini nih, yang ngumpul di satu tempat tak pindah-pindah, yang tak dapat makanan, yang tak pakai seragam, jarang dah. Paling ada 10 anggota. Di sini mungkin tuh Pontianak yang tak pindah-pindah, yang tetap ramai di Al-Jihad ya guys. Coba lihat. Yang lihat lain. Rata-rata majelis taklim baru ramai kalau pindah-pindah, pindah rumah. Biar narik, biar dapat tahu rumahku rumahku baru dicat. Kan biar lebih mewah makanan aku. Niat udah lain dah. Dia baru ramai majelis taklim kalau pindah-pindah. Yang kedua dapat makanan mewah-mewah. Yang ketiga seragam. Seragam kan. Yang Pak Boy model gini di Al-Jihad, Masya Allah, mudah-mudahan bertahan sampai anak cucu kita nih. Udahlah tak pindah-pindah rumah, tak ada seragam kan, tak dapat apa-apa. Jangankan kalau di rumah saya mending lah ya, ada kadang-kadang bakso mending ya. Ini tak dapat air putih. Ya, kadang panas kayak kipas sebutik kongsi-kongsi. Penceramahnya kayak saya abi biasalah saya ngamuk-ngamuk terus. Tapi ramai akhiran saya. Masya Allah ya. Kalau udah ikhlas-ikhlas Ibu tak mungkin datang sini Ibu. Benar. Ya, makanya kata Nabi Muhammad, termasuk ibu ini tanda penghuni surga. Iya, penghuni surga. Nabi bilang, "May yuridillah bihi khairat yufaqihu fiddin," kata Nabi. Kalau Allah ingin menjadikan seseorang itu jadi orang baik, kalau Allah ingin menjadikan seseorang calon-calon penghuni surga, yufaqihu fiddin, dipermudah untuk belajar agama. Ibu sekarang datang ke sini kan belajar agama. Bukan belajar matematika. Kan bukan belajar bahasa Inggris, belajar agama. Oleh Allah dipermudah Ibu nih. Gampang ya langkah. Berat tak Bu ke sini Ibu? Gampang kan? Makanya walaupun hujan, kecuali kalau hujan deras rumah jauh harap maklum lah ya. Kalau hujan gerimis-gerimis datang lah. Kadang-kadang ya keluarkan tangan nih, udah mendung. Ada hujan pula. Ada gerimis. Hujan. Akhirnya Allah kena malaikat diaminkan hujan deras betul. Bismillah Ibu. Kayak ada cerita wali. Wali bertamu ke rumah kawan, sama-sama wali. Bertamu nih, anggaplah ini wali A, tuan rumah, wali B bertamu. Saya lupa nama. Ketika bertamu di rumah si tuan rumah ini namanya wali A, tamunya wali B. Asik-asik bertamu nyaman dia cerita. Akhir wali B nak izin pamit balik. Cuma wali A tak mau berizin. Kau nak mana balik, jangan lo sepi rumahku nih. Kalau kan kau udah jarang kesini agak nak cepat balik. Udah jangan lo. Akhir kata wali B, aku nak balik, hujan di luar hujan. Sekali keluar rumah dua-duanya betul hujan deras. Apa kata wali B? Dah aku nak balik hujan. Kata wali A, dah tak usah balik, berhenti tu hujan. Berhenti betul. Sama-sama wali. Kalau gitu-gitu sih nak Bu ya. Lah kalau saya bisa gitu Bu, laris saya pakai acara kawinan. Laris jadi apa nama tuh? Pawang. Banyak duit. Terus. Jadi
Kembali lagi, wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Siwak itu disunahkan di dalam segala hal. Sholat, tidur, bangun tidur, nak makan, habis makan. Zaman dulu enggak ada orang pakai gosok gigi. Tapi orang dulu sehat-sehat pakai siwaknya, Bu. Bukan cuma gini-gini. Pakai siwak semua digosok tuh gigi. Pertama gini. Udah gini dah lama. Kayak gosok gigi tuh. Kayak gosok gigi. Cuma siwak tuh, Bu. Sunnahnya siwak. Habis dipakai di baso, disimpan di gelas rendaman air. Ini siwak sebulan tak ada di baso-baso. Pantas tikus di dapur mati semua. Mabuk. Ya. Siwak tuh tiap hari, Bu. Usah saya pakai tuh. Pakai kan tak kayak tadi Ibu sholat asar. Pakai siwak, simpan. Cuci siwaknya, simpan, rendam di air. Biar nanti ketika pakai lembut tuh siwak. Nah, ya caranya gitu. Terus, illa ba'da zawal lisaim. Kecuali sesudah tergelincir matahari lisaim bagi orang yang berpuasa. Oh, tedung. Boy. Jadi siwak disunahkan bagi semua dalam segala keadaan sunnah, kecuali bagi orang yang berpuasa. Ketika udah zawal tuh matahari udah tergelincir. Gampangnya gini, amper dohor. Anggap dohor jam 12. Anggaplah ya, mulai jam 12 kurang seperempat udah tak usah pakai siwak lagi. Sampai maghrib jangan pakai. Tapi kalau masih jam 10 pagi, orang yang puasa jam 10 pagi tak apa pakai siwak. Cuma hati-hati, bisa batal pakai siwak kalau siwaknya tak ada di baso. Ibu punya siwak, dipakai habis sholat. Ketika ibu sebelum sholat subuh tahajud, mau sahur tuh, pakai siwak. Sedang gak banyak tai ugi tuh. Bangun tidur. Udah pakai siwak, ibu simpan sini. Simpan, enggak dipakai. Subuh enggak dipakai, lupa. Jam 9 pagi ibu bangun sholat duha. Dipakai agak siwak nih. Kan masih ada tai ugi tuh. Ibu pakai. Udah pakai ibu telan ludahnya, batal puasanya. Ngapa batal? Karena ludah ibu bercampur dengan tai ugi. jadi caranya siwaknya baso, udah baso dilap-lap habiskan airnya, baru ibu pakai. Enggak apa-apa boleh. Ya, terus. Wa fi thalathati bawadi asyaddu istihbaban. Siwak dalam kitab ini ada di 3 tempat. Di 3 perkara nih, bukan cuma sunnah, sangat sunnah. Siwak tuh hukumnya sunnah. Tapi dalam 3 keadaan nih, bukan sunnah lagi, sangat sunnah. Pahalanya lebih besar lagi, di atas sunnah, sangat sunnah. Sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairi. Ketika mulut udah mulai berubah bau. Di antaranya berubah bau kan apa? Karena terlalu lama diam. Ibu coba diam gini. Tak ada ngomong. Makanya orang pendiam dengan orang suka ngomong lebih bau mulut pendiam. Kalau ngomong kan begini, masuk angin. Ya. Manusia ini kan tipe beda-beda ya. Ada orang mempendiam, ada Bu. Ada orang mempendiam. Ya. Tadi ada orang undang saya ceramah tadi untuk acara tanggal 20. Suaminya pemalu, pendiam. Istri kiri-kiri. Jadi ketika ngundang saya, istrinya lah. Mas. Suaminya, saya tak enak kan mau ngomongan dia kan. Ada suami sebelah, masa saya ngomong muka. Cuma suami tak pernah ngomong. Iya bang ya? Iya mas. Dah, nggak ngomong lagi. Bini lagi. Gitu. Ya mau dia apa kan? Akhirnya istri bilang, maaf mas, suami saya pemalu, pendiam gitu. Oh, tidak apa-apa. Kan manusia memang gitu, ada karakter masing-masing. Ada pendiam, kayak sahabat Nabi. Ada yang keras, ada yang lembut. Sayyidina Abu Bakar lembut. Sayyidina Umar keras. Saking kerasnya Sayyidina Umar, sampai setan takut Sayyidina Umar. Umpama gini nih, Sayyidina Umar mau pergi kereta 3. Setan balik dari kereta 3. Baru jual sayur. Gurau ya Bu. Bukan ibu, setan nih yang suka ganggu ibu jualan tuh. Ya kan? Nah, Sayyidina Umar mau ke kereta 3, cencen nih ya. Setan balik dari kereta 3, mau pergi ke Al-Jihad. Ngelihat Sayyidina Umar dari jauh, tak jadi bujur, belok lewat surau. Lewat surau ada belok, nembus kereta 1, nembus Mempawah, baru Al-Jihad. Saking takut berpapasan dengan Sayyidina Umar. Padahal tak ada dikacau, berpapasan aja takut. Sampai-sampai ada orang ngatakan, kalau ibu biar tidak dikacau setan, dikacau jin,
Kan biasa kalau tidur kita tidur tuh kan, maka enggak kata orang tua zaman dulu, enggak boleh tidur di ini nih, apa nih? Ah, nanti kena absaab. Absaab tuh sejenis jin bau yang kita tak bernapas. Tengah tidur pernah enggak ibu gitu? Nah, ketika ibu gitu, tak bisa napas, baca ayat kursi. Enggak bisa baca pakai hati. Ah, lepas nanti itu, Bu. Itu jin. Sebenarnya bukan ada orang bilang enggak boleh tidur di pas bujur, enggak. Walaupun tidak tidur di situ, tidur di sini, kalau udah jin ngaco, kebanyakan orang yang kena itu tuh namanya absaab atau jin karena tidur tak baca doa. Makanya tidur baca doa. Apa doa tidur? Bismika Allahumma, pintar anak TK. Anak TK apal-apal ulah Bu ya. Kita ni dah tua dah. Bukan dah apal, pernah apal Bu ya. Ya doa tidur Bu ya, ingat. Sebelum tidur baca ayat kursi 1 kali. Orang yang baca ayat kursi di malam hari akan Allah lindungi sampai pagi dari jin, dari setan, dari bahaya. Baca ayat kursi sekali ya. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Caranya Bismillah, hitung ini. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab disebutkan barang siapa sebelum tidur dia baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, Allah lindungi dari 3. Nih, ingat Bu. 21 kali. Dilindungi dari 3. Yang pertama kebakaran. Musim enggak kebakaran orang tengah tidur? Ah, ini dilindungi. Yang pertama selamat dari kebakaran, yang kedua kebanjiran, yang ketiga kemalingan. Jadi kita kan namanya berusaha. Udah tak punya CCTV, tak punya satpam, paling sedikit kita baca itu. Nanti Allah yang jaga langsung. Nggak banyak, Pak. Nggak sampai semenit. Kalau udah besok, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu yang kurang laju, bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bisa serumah suruh baca. Nanti balik tahu suaminya, anaknya suruh. Kalau nggak bisa pada sedikit ibu jangan sendiri baca. Itu kalau ibu baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali, seisi rumah tuh Allah lindungi dari 3. Kebakaran, kebanjiran, kemalingan. Ya, jangan lupa ya, gampang kan? Nah, Mas saya tak hafal doa tidur. Bismika Allah mahya wa bismika amut. Tak hafal Mas, tak sekolah TK dulu. Bu, di Madura tak ada TK. Tak ada. Yang ada TK cuma di Pontianak ada TK. Madura enggak ada. Enggak ada TK. TK Pontianak kan taman kanak-kanak. Madura enggak ada. Madura bukan TK, TNK, taman nak-kanak. Di sana bukan taman kanak-kanak, ETNK, taman nak-kanak. Ayo nanti dibaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Enggak payah kan? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah lindungi dari tadi 3. Terus ya. Mata saya tambah Bu. Tambah kabur dia. Tapi kalau duit merah enggak saya nampak di jauh. Kalau itu ras. Wa indal qiyam minan naumi. Disunahkan juga pakai siwak indal qiyam minan naumi. Bangun tidur. Bangun dari tidur pakai siwak. Kalau enggak ada siwak, Mas. Saya tak punya siwak, Mas. Pernah dulu diberi keluarga dari Mekah hilang. Beli di Ahbab hilang. Tapi saya pingin pakai, Mas. Pakai apa? Boleh pakai sesuatu yang kasar. Ibu ngambil, umpamalah di rumah ibu ini ada apa pohon kelapa. Kan ada akarnya tuh. Ibu potong-potong panjang segini, kan kasar gak tuh? Boleh. Atau bahkan dalam kitab disebutkan boleh pakai jari orang yang kasar. Bukan jari sendiri, jari orang, tapi harus izin. Bu, nih, Bu Ju minjam jarinya sebentar. Boleh. Tapi yang kasar ya. Tapi harus izin. Jangan pula tak ada izin. Tapi kalau jari sendiri enggak makruh, enggak dibolehkan. Boleh juga pakai sikat gigi. Boleh, termasuk juga tuh. Kalau kita enggak punya kayu arok, kayu siwak, pakai sikat gigi enggak apa-apa. Cuma lebih besar lagi pahalanya kalau pakai kayu arok. Bahkan ada guru saya namanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau ngarang kitab namanya Sab'in min Fawaidis Siwak. 70 faedah orang pakai siwak. Siwak yang pakai kayu tuh. Kayu siwak, 70 faedahnya. Di antaranya menguatkan otak. Yang kedua, menguatkan pandangan. Insya Allah tidak buta.
Yang ketiga, jarang kena penyakit sariawan. Ibu sering tak kena sariawan? Karena tak pernah pakai siwak. Saya kena sariawan, cuma alhamdulillah jarang. Karena sering pakai siwak. Itu di antara obat siwak, itu saya repot. Di antara obat sariawan, pakai siwak. Bahkan yang terbesar, ini paling penting. Saya pernah nyampaikan di Majlis Syatiri. Yang paling besar faedah pakai siwak, ketika dicabut nyawa, tak sakit. Nah, makanya ibu biar siwaknya tak ada hilang, ibu simpan di tasbih. Biasanya kan tasbih, kan ada ujungnya tuh tasbih. Ikatkan siwak. Tak usah sebenarnya nih, sunnahnya siwak itu panjangnya. Kalau ikut siwaknya Nabi, panjangnya segini. Sunnahnya itu panjang, enggak lebih dari ini nih, segini nih. Besarnya enggak lebih dari ini. Kadang-kadang ada orang siwaknya kecil, lebih kecil dari ini, kecil, kayak lidi. Enggak apa-apa, yang penting pakai siwak. Ibu kalau enggak punya segini, ibu cuma punya segini, enggak apa-apa. Anak saya mas segini aja mas siwak mas, biar enak digantung di di ujung tasbih, atau ibu digantung di kunci motor. Ibu kan tak akan lupa kunci motor. Ibu cari sesuatu yang tak pernah ibu lupa bawa. Apa dia kalau tasbih mungkin lupa. Bawa tasbih, ingat tasbih ya. Dalam kitab disebutkan. Ibu pernah enggak bawa tasbih tapi tak dipakai? Mana? Dibawa ya, disimpan di tas, tapi jarang dipakai. Atau dikalungkan. Tasbih. Ini di kitab disebutkan orang yang bawa tasbih kemana-mana bawa tasbih, walaupun tak dipakai, dia tetap ditulis sebagai ahli zikir. Matinya husnul khotimah. Matinya sebagai orang yang ahli zikir. Itu bawa walaupun tak dipakai, apa lagi dipakai? Tak dipakai ya dibawa. Ibu bawa di tas. Sama itu kan tasbih juga. Tapi tasbih yang tek sama. Pokok intinya untuk berzikir. Daripada di tas isi donat, isi apa, isi tasbih. Pergi undangan. Apa gue cepat habis, rupanya diangkut. Termasuklah saya. Memang ya, dulu ketika saya masih kecil, Umi undangan, Abi undangan, kue itu izin ke tuan rumah mau bawa balik, rupanya untuk saya. Untuk saya masih kecil. Saya paling suka kalau udah Abi ceramah, nanti balik itu bawa kue. Zaman dulu Bu bawa dodol, kocor tuh Bu. Udah suka. Makanan enak zaman dulu. Sekarang anak kita balik lah itu. Sakit hati sekarang gitu. Ibu senang lah pergi pengajian kan, bawa kue sekotak, dodol, apa wajet, kue jadul-jadul tuh, beri anak gitu. Tak ada disentuh. Betul lah Bu. Sekarang yang dia mau taruh apa burger gitu-gitu ya. Bahaya sekarang nih. Akhirnya sekarang saya pun gitu. Saya kalau ceramah, saya minta suruh bungkus panitia. Saya pintar gini Bu. Kalau langsung minta malu lah. Ada politiknya Bu. Karena bukan apa, kadang-kadang saya ceramah nih Bu. Ini kan besok saya ceramah agak jauh, Paret Tenaga Baru. Saya masih ada jadwal nih, Paret Tenaga Baru di daerah Kubu Padi. Tanggal 15 Padang Tikar. Tanggal 16 Penepat. Tanggal 17 Singkawang. Ada juga jadwal di pondok pesantrennya besan saya, Kiai Rusdi. Ya, besannya saya, besannya Kak Uwah. Ya, di Meranti. Barusan ada orang undang lagi di Paret Allah Simpang Kanan Ambawang. Alhamdulillah. Adalah di rumah Bah Lambar juga ada ngisi. Paling saya tak kuasa ceramah nih, sebelum ceramah kan makan lo biasa kan, atau habis ceramah makan lo. Anggur 2 kilo depan gitu. 2 kilo. Apel dengan pisau lengkap, kan? Pir, kelengkeng. Tak mungkin saya makan semua. Paling saya ngambil lah sebuti. Enak anggur manis. Paling nggak banyak 5 buti. Sebenarnya dalam hati pingin dihabiskan. Dalam hati. Cuma kita tak enak, malu. Cuma panitia tak paham. Ketika saya balik, mobil udah jalan, saya nanya ke Rohim dengan Ari yang biasa ikut saya ceramah. Ri, ada yang dibungkus? Ada Mas. Jadi gunanya panitia, ibu yang berikan tadi anggur depan. Jadi untuk pajangan ke guna tuh. Sebenarnya kan untuk saya. Niat ibu aslinya untuk siapa? Untuk saya kan? Sebenarnya itu bungkuskan kamu aja saya. Kalau tahu gitu, bagus ibu jangan beri 2 kilo, beri 5 buti ya depan saya. Anggur 5 buti, anggur kelengkeng 3 buti gitu ya, biar tak sakitkan hati. Akhirnya lama-lama saya punya cara, Bu, biar tak ada malu. Kalau minta langsung kan malu. Makan lo anggur. Insya Allah manis anggur nih. Oh iya Kiai, ini istri saya suka nih.
Istri saya paling suka. Suka dia. Dibungkus anggur aman kan. Makan sate, lembut sate. Anak saya suka. Kalau tak ada gitu, tak dapat. Aduh, mau dia emang harus pakai politik gitu dia. Terus. Selanjutnya, wa indal qiyam ila shalah. Sunnah selanjutnya kita pakai siwak ketika mau sholat. Ini umum dah. Kebanyakan orang pakai siwak sholat. Jarang ada orang pakai siwak mau tidur pakai siwak. Jarang. Tapi gosok gigi biasa. Ibu biar gosok gigi itu dapat pahala, ibu niatkan siwak. Dapat pahala. Niat dalam hati. Dalam hati ya. Niat saya gosok gigi sebagai ganti siwak. Dapat pahala. Pagi-pagi ibu mau ke pasar. Gosok gigi. Niat, kalau tidak niat tak dapat. Niat saya gosok gigi sebagai ganti siwak. Niat saya gosok gigi sebagai ganti siwak. Dapat pahala. Ayo, diniatkan. Terus lagi. Faslun. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan silakan. Bebas, bebas. Silakan. Supaya tak lupa siwak itu gimana caranya, Ustaz? Saya udah disimpan di sajadah itu, padahal udah bertahun-tahun. Lupa dipakai. Iya, udah sholat deh, sholat tahajud selesai baru dia. Masjid dibawa, udah takbir baru dia. Beliau nih Masya Allah kemana-mana bawa siwak. Iya. Bahkan siwak ada di sajadah depan mata. Cuma lupa terus. Caranya biar tak lupa, siwaknya simpan di mulut. Ya? Insya Allah tidak lupa. Jadi ibu sholat simpan yang biar tak lupa, atau ya untuk karena kan kita ini kalau baru-baru kan sering lupa. Tapi kalau udah terbiasa kayak saya kan udah biasa tiap hari dia bawa pakai siwak. Biar tak lupa pakai jadikan kalung. Masih ya Allah. Jadikan kalung pun lupa, ya udah tak ada cara lain, memang gini. Bawa sekarang, bawa siwak. Gigit. Iya Masya Allah. Memang cara satu-satunya dibiasakan gigit ya. Atau dipegang. Nih, Bu Munada dipegang. Gini, pegang. Kan? Kalau udah pegang kan insya Allah orang ingat terus. Lupa juga Mas. Nih pegang pakai ini ya. Lapiskan ini. Jadi siwak tuh digulung-gulung pegang ini. Insya Allah tidak akan dibuang. Ingat dia. Pokok intinya kita berusaha sekuat secara kita ya. Biar kita ingat Bu Munada. Ini bagus nih. Dibawa kemana-mana siwak. Cuma tak ada dipakai lupa. Ya. Silakan ada lagi. Okey. Iya itulah karena kena setan gitu sengaja. Acaranya tadi Ibu Ju, biar Ibu ingat dengan berbagai cara. Pegang terus siwaknya. Atau tadi simpan di sini. Atau kayak suami Ibu tuh, biar simpan rokok di sini. Kan ingat apa? Rokok kan suami ibu simpan sini. Ibu simpan sini. Pokok pandai-pandai kita lah gimana ingat. Karena setan ini memang kalau hal-hal gitu setan tak suka. Sampai ibu pernah enggak, Bu? Dengar suara, padahal di rumah ibu sebelahnya masjid. Nyaring suara mik tuh. Ibu tidur HP pakai alarm disimpan di kuping tapi tak bangun. Pernah enggak? Pernah kan? Padahal dekat masjid rumah, tak ada dengar. Kenapa? Kena setan kuping kita dikencing. Jadi tulik tak dengar. Jangan pula nanti ibu tidur kata Mas Toto dikencingkan setan. Tak ada. Mana ada kencing? Maksudnya itu istilah aja. Ya. Terus mata kita. Coba ibu ketika dengar azan. Mau buka mata. Berat dah mata tu. Kena setan ditiup di balik pasir mata kita. Jadi Pak. Payat. Ya. Udah ditiup pasir kita nak buka ditiup lagi. Kena setan ditiup tuh, maka ngantuk. Caranya harus lawan. Kalau enggak lawan payah. Ya. Baik, ada lagi? Silakan bebas. Yang mau nanya jangan malu.
Oh iya, betul. Lupa saya, ada orang nanya. Niat pas pakai siwak apa Ustaz? Siwak, ya siwak harus pakai niat. Kalau enggak niat, enggak dapat pahala. Niatnya gini, niat, umpamanya ibu mau sholat. Kalau bahasa Arabnya, nawaitul istiyak lis sholah. Ayah ibu pakai bahasa Arab, pakai bahasa yang ibu paham lah, pakai bahasa Melayu. Niat saya siwak untuk sholat. Niat saya pakai siwak untuk mandi. Niat saya pakai siwak untuk tidur. Gitu. Enggak pakai mulut, pakai hati ya. Pakai mulut pun boleh. Nyari-nyari pun boleh. Pakai mix kan apa-apa. Nanya saya, Pak. Biar orang dengar sekampung. Ya. Pakai mulut boleh, pakai hati. Niat ya. Niat saya pakai siwak untuk sholat. Gitu. Ya, Pak, diniatkan. Baik. Ada lagi? Jadi usahakan ya. Kita belilah siwak. Murah, Pak. Kita hitung, Bu. Ibu yang paling, kalau laki-laki kan suka beli rokok. Kalau perempuan suka beli apa? Bedak. Ibu ngomel suami, kau bang, coba kau tasang rokok. Rokok kau 20, kali sebulan, 600 bang. Kali 5 tahun, umroh kau bang. Kau malah rokok terus. Ibu. Bukan rokok, tapi ada gak mirip rokok? Yang biasa patah-patah tuh. Apa tuh, Bu? Kan rokok gak tuh? Untuk bedak ibu, bukan untuk perawatan lain. Yang bedak, gincu, wangi pada, wangi. Cukup enggak mak 10.000? Tak cukup. Ini ke sabun cukup mak 10.000, pakai mandi pakai rinso. Cukup mak bulu. Berapa lah kira-kira? Standar. Bukan orang kaya amat. Ya kayak kita ini kan semuanya orang sini kita standar nih. Berapa ratus ribu lah kira-kira? Kalau lengkap 300. Lengkap sekali itu. Tapi lama. 300 sebulan 3,6 juta. Ya kurang lebih gak rokok suami? Kalau suami ibu rokok janda ke sebulan? Sebulan tak habis. Oh tak habis sebulan kak? Oh. Berapa bulan habis tuh 300 tuh? Setahun bisa. Kalau tiap hari dipakai? Gincu? Bukan apa ya, kalau zaman dulu gincu bedak lama habis. Karena orang zaman dulu dipakai kalau ada acara kawin. Sekarang pergi pasar ikan pakai gincu. Betul lah, jujur. Saya masih ingat Umi baru berdandan acara kawinan. Kalau pergi pasar ikan, sekarang masih kecil suka ikut. Ada berdandan, tak pakai bedak, tak pakai berangkat Umi. Kerudung saya masih ingat, satu tinggi, satu rendah. Sekarang orang pergi pasar ikan, ya Allah, sekarang tak ada beda orang belanja ikan asin dengan acara kawin. Sama. Betul lah, Bu? Betul. Pergi ke pasar ikan. Maka saya kalau live ada orang nanya, Ustaz carikan si bini. Gimana cara cari bini? Kau cari pasar ikan Belunggu. Payah amat. Masa cari bini nanya ke saya? Ya. So ya, juga selain pakai siwak disunahkan apalagi di hari Jumat, untuk ibu-ibu juga pakai wangi-wangian. Cuma hati-hati, ibu boleh pakai wangi-wangi di depan suami atau sama-sama ibu-ibu. Di depan laki-laki enggak boleh. Enggak boleh, apalagi ibu dipakai minyak wangi, minyak wangi. Langsung ibu lewat. Dengan laki-laki. Kan dicium tuh. Ini ibu nyium nih, yang laki-laki nyium tadi, ibu ditulis dosa. Yang laki-laki juga dosa. Tapi penyebab laki-laki buat dosa, siapa penyebabnya? Ibu-ibu. Ibu-ibu lebih bagus pakai minyak wangi di depan suami. Kalau bisa pakainya wangi. Ini kadang-kadang enggak. Nih Bu, biar suami ibu tambah sayang. Ya, tambah sayang nih. Yang punya suami, yang udah meninggal suaminya mudah-mudahan oleh Allah dan ampuni dosanya diganti bidadari nanti sana di sorga. Ya. Insyaallah, yang penting ibu tetap solihah, suami ibu nanti Allah ganti bidadari. Kalau laki perempuan bidadari. Kalau laki-laki apa? Bidadara. Iyalah, bidadara, berdarah-darah dia. Ya. Caranya ibu biar suami tambah sayang. Sebelum ibu tidur, ketika ibu tidur, ibu bangun dulu. Setel alarm, bangun. Suami ibu biasa bangun azan subuh. Ibu 1 jam sebelum azan subuh ibu bangun. Ibu bangun, mandi nih Bu, mandi.
Bedondon kayak acara kawin tuh, Bu. Cantik pakai bulu mata tuh. Yang digini, yang di kek gitu. Uduk dulu. Ya, udah cantik, wangi, ibu bangun kan suami ibu. Bang. Enggak usah sentuh lah, Bu, pegang bajunya. Jangan pegang badan, pegang. Bang, ketika suami bangun, ya Allah, bidadari. Tapi ini tak yang banyak terjadi. Ibu belum bangun, suami bangun dulu. Ibu tidur tak tentu rudu. Rambut satu ke barat, satu ke timur. Keluar lior. Tidur ngangkang. Ngangak bunyi lagi. Suami bangun dulu. Ketika suami lihat, ya Allah, jelek bini aku. Cuma karena darurat tak ada lagi. Biar suami tambah sayang, Bu, ya. Istri Nabi, ya, istri Nabi Muhammad, Bu, ndak pernah nih istri solihah, ya, biar suami tambah sayang. Istri Nabi ndak pernah jelek di hadapan Nabi, Bu, ya, ndak pernah jelek, apalagi bau di hadapan Nabi, selalu wangi. Itu istri Nabi, ndak pernah kentut depan suami, tak berani, ndak ada. Sama gak ibu-ibu gitu? Ibu tak pernah ketemu depan suami, ibu, ya? Tak pernah. Iya, masih pengantin baru tuh. Ibu masih pengantin baru, nak kentut masuk WC. Jujur lah, masih pengantin baru, nak kentut masuk WC. Itu pun main air. Air dimain. Cobalah ada kawin lama sekarang nih. Suami kentut sekali dia 10 kali. Dua. Sama lagi. Itulah dunia rumah tangga. Cuma enggak apa-apa, itu kita tambah sayang. Nah, nanti ibu kentut, suami ibu komen, "Mau kau bang kentut, mah kau bang." Ketawa ujung-ujung. Ketawa bareng. Ya, insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada, kalau nggak ada udah sampai di sini, ya. Mudah-mudahan, karena ini maghrib pun awal sekarang. Mudah-mudahan saya doakan khususnya Abi Umi sehat panjang umur, ya. Saya insya Allah mudah-mudahan selamat bersama rombongan. Mudah-mudahan semua ibu-ibu oleh Allah yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Mudah-mudahan yang suaminya ada oleh Allah jadi suami yang soleh, yang sayang pada ibu. Yang suami sudah meninggal, mudah-mudahan oleh Allah suami masuk surga, nanti ketemu dengan suaminya dalam surga Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afid rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, diminta umumkan yang belum bayar uang kurma katanya. Ya, punya Kak Sa. Karena Kak Sa juga berangkat nanti ke Mekah. Ya. Dede. Oh, abang siapa ya? Ya? Saya Ustaz. Sandidi. Mau tahu nih gue lagi. Oh, bi orang yang jadi umroh. Oke. Oh, tanah apa lah? Yang penting dapat ke Mekah. Tanggal belum memang kan? Gue tanggal 6. Madinah gak ada. Oh, gitu. Gitu. Oke. Karena apa yang penting Pak pada dapat Mekah. Oke.
Iki. Tak pernah ngeding boleh travel nikah baru ya. Saya pun dari Jakarta, nanti ke buka cabang. Oh, cabang. Lepas kali berangkat. Kenapa sebenarnya? Apa? Allah, sakau Mas. Kalau Ustaz ini Ustaz. Oke. Biasa Ustaz Abdul Hadi bisa ngisi panas Pak. Oh, Dul Hadi dosen ke segi. Oh, ngki kak kanjan gula ke segi. Dul Hadi. Sebenarnya azharnya harus dari Pak Berkat Haji. Oh, ini holil lagi. Kami sogana dari Pak. Moga-moga bisa bangki nanti di Mekah. Pas hotel ben Umi kan nyaman. Kere. Sudah tanggal belum nih? Iya. Kamu orang Nah, variety fulis. Nanti bapak jatuh. Yang ini driver lain nih. Insya Allah ketemu lagi nanti habis maghrib ya. Nah, kajian lagi. Assalamualaikum. Dek, balik Rejayo, balik.